dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Yesus luar biasa, yes, yes, yes. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, apakah kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya tentu. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam seluruh kehidupan kita, nafas yang diberikan Tuhan kepada kita, kekuatan, keselamatan yang diberikan Tuhan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kakak mengajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong dan mau mendengarkan seruan dan permohonan kami, agar kami selalu bersandar kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terdapat dari Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-7 kita baca secara berbalasan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Amin.
Adik-adik, merespon pembacaan Mazmur yang telah kita baca bersama, mari kita memuji Tuhan, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan, dan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, aku berseru dan Tuhan menolongku. Orang Israel bersuka cita karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Namun, setelah Yosua meninggal, orang Israel mulai meninggalkan Tuhan dan melakukan yang jahat. Hal itu membuat Tuhan sakit hati dan menghukum mereka. Tuhan mendatangkan Eglon, Raja Moab, yang bekerja sama dengan Bani Amon dan Bani Amalek untuk menaklukkan dan menjajah bangsa Israel selama 18 tahun. Bangsa Israel sangat sedih, mereka sangat tertekan, mereka sangat menderita. Mereka kemudian berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami, bebaskanlah kami dari Raja Moab yang kejam ini." Dengan sepenuh hati mereka berseru kepada Tuhan, dan penuh penyesalan mereka mengakui kesalahan mereka. Tuhan yang Maha Penolong tetap mengasihi Israel. Sekalipun Israel pernah berdosa, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah. Ia mendengarkan seruan Israel. Tuhan mendatangkan seorang penyelamat bagi mereka, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang kidal. Ehud membuat sebuah pedang dan menaruhnya dalam pakaiannya. Ehud dan beberapa orang pergi membawa persembahan untuk Raja Eglon. Setelah selesai, ia menyuruh orang-orang yang bersamanya itu pulang. Ehud kembali lagi ke Raja Eglon dan mengatakan, "Saya ada pesan rahasia untuk raja." Raja menyuruh semua pegawainya keluar. Ehud mendekat dan seketika ia mengambil pedang dari balik pakaiannya dan menikam Raja Eglon hingga tewas. Ehud lari lewat pintu belakang sehingga para pengawal tidak berhasil menangkapnya. Ehud meniup sangkakala di pegunungan Efraim, dan turunlah orang Israel di bawah pimpinan Ehud. Mereka menyerang Moab. Sekitar 10.000 orang Moab dikalahkan. Bangsa Israel hidup aman selama 80 tahun. Tuhan telah mendengar seruan bangsanya. Tuhan mengasihi dan mau menolong setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Amin firman Tuhan. adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15.
Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan dari Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami melalui pundi persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami pun Tuhan berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu Proponen, Majelis Gereja, pengurus OIG dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan, kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melakukan setiap tugas dan aktivitas mereka dengan baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan mereka yang dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik dan memiliki pengharapan akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang dalam pendidikan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan, kesehatan. Namun saat ini adik-adik kami harus belajar di rumah karena pandemi virus corona. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, walaupun mereka harus belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan Tuhan yang akan terus bersama-sama mereka di masa pendidikan mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan. Kiranya mereka boleh melakukan setiap pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan tetap terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami pada saat ini, yaitu virus corona. Kiranya Tuhan yang mengangkat setiap pergumulan kami, sehingga virus corona ini bisa berlalu, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dipilih dari Mazmur pasalnya yang ke-124, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-124, ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru untuk kita semua dari Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15a.
Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi Tuhan tidak lupa baitnya yang ketiga. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Setialah sampai mati, seperti Tuhan.